Assalamualaikum Sobat Novel. So you hold on to yours. I guess it's time to change the world. Cie yang udah punya pacar tapi langsung lupa temennya. Siapa tuh? Kamu kan? Ngaku aja lah. Pokoknya buat yang sudah subscribe, aku doakan dilancarkan rezekinya dan gak mudah lupa sama teman kalau udah punya pacar ya. Amin. Film Wonka karya Paul King tahun 2023 nggak hanya mengeksplorasi awal mula Willy Wonka dari Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl, tapi juga memberikan sentuhan magis pada kisahnya. Dengan Timothée Chalamet sebagai pemeran utama, film ini menawarkan pandangan unik pada hari-hari Wonka sebagai pengrajin coklat. Filmnya rilis pada 6 Desember kemarin dan itu menjanjikan penonton perjalanan yang penuh keajaiban di dunia coklat imajinasi. Dalam kisah unik film Wonka, kita diajak menjelajahi masa muda Willy Wonka yang penuh misteri dan magis juga aneh. Ya, sebagai seorang pembuat coklat yang ambisius, Wonka memulai perjalanan coklatnya dengan meracik kelezatan coklat khusus seorang perempuan. Namun impian memiliki toko sendiri terhambat oleh kartel coklat besar yang menghadangnya. Dalam perjuangannya yang epik, Wonka gak gentar. Dia memutuskan untuk terus membangun pabrik coklatnya sendiri, melawan arus dan mengejar mimpinya tanpa kenal lelah. Dan kisah ini gak hanya memikat, melainkan juga mengajarkan kita tentang tekad dan ketekunan dalam menghadapi rintangan untuk mencapai cita-cita. Setuju nggak? Aku sih setuju. Setelah nonton filmnya, aku merasa film ini memulai perjalanannya dengan nuansa yang hening dan kelam, agak sedikit kelam, dan menggambarkan suasana misterius yang merayapi layar bioskop. Namun, seiring waktu berjalan, atmosfer itu berubah secara bertahap menjadi sesuatu yang penuh warna, magis, dan tentunya ajaib. Penggambaran ini mungkin mencerminkan perkembangan karakter atau tema keseluruhan film, dan aku setuju. Warna-warna yang kaya dan unsur-unsur magis dalam film memberikan dimensi baru pada cerita. Momen-momen ajaib dan keajaiban membangkitkan rasa kagum dan kegembiraan, juga menciptakan pengalaman yang enggak terlupakan bagi penonton, khususnya aku ya. Serta penggunaan efek visual yang canggih dan desain produksi yang kreatif dan niat banget menjadi titik sentral dalam mengembangkan nuansa fantastis ini. Plot film ini meskipun diakui tertata rapi, tapi tampaknya memiliki catatan di bagian awal yang kurang berkesan. Ya, mungkin hal ini dapat dijelaskan lebih rinci untuk memahami dinamika karakter atau pengenalan elemen cerita yang mungkin belum sepenuhnya terungkap. Fokus pada perkembangan plot dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana cerita film ini dibangun. Dan penting untuk disoroti bahwa semua pemeran dalam film ini mendapatkan porsi yang pas. Pemeran utama yang secara khusus menarik perhatianku, si Chalamet. Dia bisa mendalami peran sehingga begitu berpengaruh terhadap alur cerita dan menjadikan daya tarik film ini. Meskipun karakter Wonka mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan versi sebelumnya, sebenarnya banyak perubahan sih untuk karakternya. Ini mungkin merupakan pilihan yang sengaja untuk menjaga relevansi film bagi penonton anak-anak masa kini. Well, adanya adegan nggak logis sebagaimana film fantasi untuk anak-anak masih dapat kuterima. Iya, yang aku suka itu
adalah puncak emosional di penghujung film yang membuatku terkejut. Ada ya adegan yang kayak gini. Ini kayak twist yang enggak aku pikirkan. Karena ini itu film yang fun, magis, tapi endingnya ada kejutan yang sangat menyedihkan. Dan tentunya ini merupakan elemen yang patut, ya yang pantas ku kasih jempol 4. Kalau ada 10 jempol ya nggak apa-apa sih aku kasih. Oh iya, selain warna-warna yang menghiasi setiap scene filmnya yang indah di mata, filmnya juga mengusung tema musikal yang sejujurnya di telingaku kurang enak didengar dan enggak semuanya lagu nancap di hatiku. Jadi jelas ini menjadi pembeda film Wonka yang sekarang dan pendahulunya ya. Maka skor dariku 8 dari 10. Ya, dengan menggali lebih dalam ke dalam berbagai aspek ini, harapanku aku udah memberikan analisis yang substansial terhadap pengalaman menonton film ini kepada kalian sobat-sobat Movel. Segitu aja ya, makasih yang sudah subscribe, like, dan share. Kalau kalian mau aja deh, kalau nggak ikhlas kan percuma. Sampai jumpa di review berikutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.